warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita jadikan ikutan, contoh teladan yang baik, terkhusus berpuasa di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi sangat bersyukur bisa pada malam ini nanti di hari ke-15 atau di malam ke-16 baru saya bisa ke masjid. Terima kasih atas semua doa dan support yang diberikan kepada saya, sehingga alhamdulillah meskipun masih belum bisa sempurna melaksanakan ibadah, namun pada malam ini alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini semua berkat doa dan support yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, sekali lagi saya betul-betul merasakan bagaimana yang namanya kesehatan itu. Dokter bilang bahwa itu kaki jantung kedua. Jantung kedua itu kaki. Karena dia yang menopang semua tubuh kita ketika kita mau beraktivitas. Jadi betul-betul saya sangat merasakan bagaimana itu nikmat ketika kita sehat dibanding ketika kita sakit. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali kita menemukan nama-nama hewan yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan surah kedua sudah nama hewan, Al-Baqarah, sapi betina. Meskipun di surah tersebut yang ayatnya 270 hanya beberapa ayat saja yang menyebutkan nama Baqarah tersebut. Demikian pula ada surah Al-An'am, binatang ternak. Ada An-Naml, An-Nahl, Al-Ankabut, Al-Adiyat, dan banyak lagi. Bahkan banyak juga disebutkan nama-nama binatang yang mendampingi para nabi atau orang-orang saleh. Seperti Nabi Musa alaihissalam, diperlihatkan kepadanya bagaimana ikan yang sudah dibakar atau digoreng bisa kembali turun ke laut. Nabi Yunus ditelan
oleh ikan. Nabi Saleh untuk memperlihatkan mukjizatnya ya didampingi juga oleh binatang, unta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa yang bisa terkadang kita cenderung sehingga lalai kepada Allah yaitu unta merah. Dan banyak lagi. Bahkan ada binatang yang air liurnya najis, tetapi juga disebutkan seperti dalam surah Al-Kahfi yang mendampingi 7 pemuda. Wa minhum kalbuhum, 8 dengan anjingnya. Saya tidak tahu ya, tapi saya pernah mendengar ada orang yang menyampaikan bahwa ini satu-satunya anjing yang juga akan masuk juga ke dalam surga nanti. Atau ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam itu juga katanya nanti dimunculkan nanti di hari kemudian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama binatang di dalam Al-Quran terkadang menjadi perumpamaan ya. Seperti anjing tadi, ada juga disebutkan bahwa ada orang yang mendustakan ayat ya. Jadi sama saja ketika anjing itu diberi atau tidak diberi, tetap menjulurkan lidah. Dan di dalam Al-Quran, orang yang tidak bisa menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya panca indera kita ini yang penting ya, mata, telinga dan hati kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika tidak dipergunakan dengan baik, ulaika kal an'am, maka mereka itu seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih jelek daripada binatang. Lebih jelek daripada binatang kalau ada orang yang tidak bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak bisa merasakan kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran itu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan kebenaran. Asa tahu maka dah aculi famutu nafaki. Malu ambahani engkau tapi dek nak pergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak dipakai untuk mendengarkan. Ini juga yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Orang yang beriman ya tentu kebalikannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, orang kafir itu makan dan minum dan bersenang-senang seperti binatang. Seperti binatang. Kenapa? Karena tidak ada aturannya. Dan itu pula yang kita mau hilangkan di bulan Ramadan ini. Ada binatang yang pekerjaannya makan saja terus.
Apalagi misalnya seperti sapi yang memang mau hanya digebukkan saja, ya. Atau yang dibutuhkan hanya air susunya saja, diberikan makan terus, ya. Apalagi sapi itu ada disebut sifatnya itu memamabia gitu, mengunyah kembali makanannya, meskipun tidak ada makanan di ininya, tetap dia mengunyah kembali, ya, supaya bisa menghasilkan di dalam tubuhnya itu, ya, sesuatu yang baik, ya, untuk pertumbuhan yang ada di dalam tubuh. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kita berpuasa, jangan kita seperti binatang. Dan Allah Subhanahu wa taala itu pun ada batasannya. Meskipun ada negara yang panjang puasanya itu ada yang sampai 21 jam. Tapi ada juga yang pendek, hanya 3 jam berpuasa. Karena dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, mereka berpuasa. Tapi itu hanya di daerah-daerah tertentu yang memang juga barangkali tidak ada penghuninya. Kalaupun ada penghuninya, hanya orang-orang yang melakukan riset untuk pengetahuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dalam 1 tahun ini hanya 29 hari atau 30 hari. Bagaimana kita memanfaatkan? Ya, karena ya seperti yang disampaikan tadi bahwa ya olok-oloe binatang itu engkau mana moto matanna, engkau mana moto ecolinna, engkau mana moto atinna. Kalau itu yang mau diikuti, maka ya apa bedanya kita dengan binatang? Dan berpuasa di bulan Ramadan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ayyaman ma'dudah, hari-hari yang berbilang, artinya puasa yang kita lakukan ini sangat pendek waktunya. Nah, sehingga seperti yang kita rasakan pada malam ini tidak terasa, kita sudah di pertengahan. Mereka tahu makalah supo puncakna den ready, ya, puncakna puasa non ni langsung ready. Malomo nih, ya. Dia sudah merasa bahwa ya karena sudah terbiasa, nah sehingga tidak terlalu berat. Padahal memang tidak memberatkan. Selama kita ya mempersiapkan diri sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, ya, berpuasa di bulan Ramadan ini tidak menjadi beban bagi kita. Bahkan ini yang kita butuhkan. Hadis yang menyebutkan bahwa sumu tasih. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini hadis palsu. Atau ada yang mengatakan lemah. Dari segi makna, memang barangkali salah satu periwayatnya atau matanya itu ada yang lemah, ya, tidak bisa diterima sehingga disebut palsu atau lemah. Tapi dari segi makna sudah banyak ilmuwan yang sudah meneliti bahwa ketika kita ada orang yang bisa menahan tidak makan 8 sampai 16 jam, maka itu akan di dalam tubuh kita itu, ada profesor Jepang mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada semacam zat itu, ketika tidak ada makanan yang masuk, maka yang dimakan itu adalah racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga sebenarnya manusia itu menurut penelitian, ya, meskipun tidak makan dalam 1 hari, tetap bisa bertahan. Karena di dalam tubuh kita ini ada yang zat-zat yang
Kalau tidak ada makanan yang masuk, justru racun-racun yang dimakan yang ada dalam tubuh kita, yang insya Allah ketika kita buang air besar, ketika kita berkeringat, itu juga akan keluar. Nah, ketika kita menahan diri tidak makan 8 sampai 16 jam. Ketika kita mau periksa cek kesehatan, periksa gula darah, tekanan dan lain sebagainya, kolesterol itu kita biasa disuruh di rumah sakit puasa selama 8 sampai 10 jam. Dia tidak mau mengambil sampel darah kita kalau kita tidak berpuasa selama itu. Jadi dia kalau tidak cukup dia tunda dulu, nanti cukup 8 atau 10 jam baru diambil sampel darah kita. Ya, karena berpuasa terkhusus di bulan Ramadan ini ya tentu memang ya tidak sama ketika kita disuruh berpuasa ketika kita mau dioperasi disuruh berpuasa 8 sampai 10 jam atau ketika mau diambil darah ya. Sebenarnya itu bukan puasa namanya, hanya tidak makan dan tidak minum. Karena puasa itu ada aturannya, ada waktunya. Ada waktunya. Ya. Demikian pula ketika di luar bulan Ramadan ya, kita tidak hanya makin tante mau puasa Pak, puasa elok kan mau puasa. Tidak. Puasa itu ada namanya, ada waktunya. Ada puasa sunnah, ada Senin Kamis, ada puasa putih. Jadi meskipun berpuasa itu ya, baik, ya, berpuasa itu baik, ya, terkhusus ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan berpuasa sunnah, ya. Ketika kita mengerjakannya, tetap kita mengikuti aturan-aturannya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an itu sebagai pelajaran kepada kita. Meskipun ya kelihatannya ya, biasa-biasa saja. Seperti di dalam surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dabhan. Demi kuda-kuda perang yang berlari sekencang-kencangnya. Fal muriyati qadha. Yang memercikkan bunga api karena kencangnya ia berlari, hentakannya itu sampai memercikkan bunga api. Fal mughirati subha, yang menyerang secara tiba-tiba di waktu pagi, di waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, yang menimbulkan debu. Fawasatna bihi jam'a, yang kuda perang yang menyerang ke tengah-tengah musuh. Ada masuk nafu Allah Ta'ala nafuadang nyaro kuda perang ya. Di seman ngaro dia senge anyara kuda. Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana itu kuda perang. Ya roh anyarange ya. Terhormat nih ya naku di fuandre ro di fuanna kuna katani kembere ya rega yaro arue fuanna makatani na di fuandre terhormat nih. Biasa tuh alina tomi handra sapa. Makotoro ku di fainung ditambahi VJ atau makanan yang lain.
Jakat nakateni embere puana napa kifain terhormatnya. Biasa tuh nak, wai matenang itu mikundra na hinu ngaruh. Tapi luar biasa roh. Ya. Luar biasa caranya kuda itu membalas kepada tuannya. Nah, sampai disampaikan bahwa falalo nahargaina roh pemberian dari tuannya ketika ia diberi makan, diberi minum, sampai berlari sekencang-kencangnya sesuai yang dikehendaki oleh tuannya. Dan afaduliki, pokoknya yang terbaik yang diberikan kepada tuannya. Nataro kencang aro lari, ya kungka batu na leja memercikkan bunga api. Falaloelo aro natunjukkan lalu dipuana bahwa begini saya membalas kebaikan yang diberikan kepada. Bahkan tidak mengenal waktu. Natanga bendito, na subuh-subuh to, natanga soto. Ya, di sini diberikan waktu subuh bahwa orang masih mau tidur, orang masih mau istirahat, tapi ketika tuannya menginginkan, dia mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Demikian pula ketika ia mau mengerjakan perintah tuannya, begitu kencang ia berlari sampai debu berterbang. Tidak peduli dengan orang lain. Elotoi nadita, yang penting ini yang terbaik yang saya berikan kepada Tuhan. Nah, kemudian ia menyerang ke tengah-tengah musuh. Ya rodiolo kuma musuh kita ya. Terkadang lawang itu untuk menjangkau lawannya anyarana lo naum. Kalau sudah terproses ya dengan mudah dia menjangkau. Tetapi kuda perang itu dia tidak peduli apapun. Kalaupun nyawanya harus melayang, yang penting tuanku saya bahagiakan. Ya relo na fodang itu Allah Ta'ala, bagaimana kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Kudite rodendre anyarangi dua si buana mi andrena, si buana tomi lun. Nanya ini nandre bahang kaman nasi putih, nasi goreng, kato bubur, kato nasi kuning. Kamana nih nandre bahang. Depi launa, engka balik, engka daging, engka man. Nah ya, ini rana sepung Allah Ta'ala, innal insan li rabbihi lakanud. Terkadang manusia itu tidak pandai bersyukur dan berterima kasih, bahkan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita menyadari bahwa berapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tetapi terkadang itu ya kita anggap wah mapakumuto dia sengi kehidupan. Ya anu nato na beribadah pakumuto kehidupan. Tapi itulah kita di bulan Ramadan ini yang dipanggil adalah orang yang beriman, karena memang hanya itu yang bisa mencerna, yang bisa mengambil ibrah contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tidak memanfaatkan, ketika kita tidak bisa menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ingkar, balhum adal, lebih jelek daripada binatang. Dalam bahasa Arab itu
manusia itu disebutkan al-insanu hayawanun nautiq. Manusia itu adalah hewan yang pandai berbicara. Ya, sehingga pernah kita mendengarkan bahwa monyet itu ya nenek moyangnya itu sebenarnya kita manusia ini nenek moyang kita itu kera, padahal tidak. Ya. Hanya memang hampir sama postur tubuhnya. Nah, tapi tidak. Kita manusia ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Ya. Dan memang ini seperti dari awal seperti memang bentuk kita seperti ini. Dan itu yang dikatakan oleh manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Maka ketika kita meninggalkan sifat-sifat manusia seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka lebih rendah, ditempatkan pada tempat yang paling rendah. Itu yang dikatakan oleh Allah, balkum adal, bahkan lebih jelek daripada binatang. Ya ku bembe ayarega makasolang ditikeng ya padang punana idi punna digere diandre bersama ya ku tahu masolang maja makasolang elok diaga sampai masyarakat bahkan terkadang tidak diinginkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi mari kita memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan kita pada fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik bentuk yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kehidupan kita. Sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepadanya. Terutama di bulan suci Ramadan ini kita seharusnya bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi, karena manusia kita ini sebagai manusia yang sifat kita memang selalu pelupa. Ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Terkadang disadari itu salah baik. Ya, saya lalai ini tapi ya terkadang natun dulu menghindar. Ya. Terkadang kita tetap melakukan pelanggaran, maka itulah sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan di bulan Ramadan ini untuk dijadikan sebagai tempat untuk senantiasa melatih diri kita, mengasah diri kita untuk melakukan kebaikan. Saya kira ini yang saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat utamanya kepada diri saya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, kesehatan sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik. Sekiranya demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.